Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, kita masih berjumpa kembali dalam chapel atau ibadah kapal pagi ini. Dan seperti biasa kita masih terus melaksanakan secara online ya, dan khususnya dalam khotbah kita ya. Dan kita juga masih bergumul tema bersinggungan dengan dampak daripada COVID-19 ya, dampak daripada COVID-19. Dan tentu ini tema yang kita gumuli sepanjang satu semester ini. Pada pagi ini saya mengajak kita merenungkan satu tema dampak COVID-19 terhadap misi gereja ya, yang terambil dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kesempatan kami boleh mendengarkan suara firman-Mu, berbicara kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 yang kita gadang-gadang akan segera teratasi, ternyata masih menggeliat dan sukar ditaklukkan. Negara Inggris, Afrika Selatan, Brazil, dan yang terakhir adalah India menjadi indikator bahwa strain virus baru masih bermunculan dengan percepatan penyebaran dan daya mematikan yang lebih tinggi. Ya. Virus corona bermutasi menjadi strain atau jenis virus baru ya, yang lebih cepat penyebarannya dan mematikan. Nah, program vaksinasi yang dijalankan oleh semua negara di dunia yang terimbas pandemi ini belum bisa memutuskan rantai penyebaran virus ini. Orang yang sudah divaksin masih bisa tertular jika tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Hanya resiko tertular lebih kecil. Nah, kondisi ini berdampak kepada kehidupan misi gereja tentunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana gereja menyikapi hal ini. Ya, bagaimana gereja menyikapi hal ini? Bagaimana strategi gereja menghadapi kondisi ini? Ya, bagaimana gereja dapat berperan maksimal untuk terus menjalankan tugas misinya di bumi ini dalam situasi pandemi maupun pasca pandemi nanti. Nah, saya mengajak kita membaca dulu satu bagian firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kata bertobat dan binasa diulang sampai 2 kali di ayat 3 dan ayat 5, dan tentu itu menjadi perhatian kita. Dan itu akan saya fokuskan dalam bagian pertama ini. Bapak Ibu, gerakan separatis Yahudi asal Galilea dan korban runtuhnya menara di dekat Siloam adalah contoh konkret bahwa kejahatan dan bencana itu satu paket. Ya, kejahatan dan bencana itu satu paket. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian 3, maka kejahatan dan bencana sesungguhnya merupakan akibat dari dosa yang daya rusaknya melebihi pandemi corona. Dan strain atau jenisnya lebih banyak dari strain virus corona saat ini. Ya, dosa begitu merasuk dan dengan segala macam bentuk dan jenisnya dosa seperti virus corona yang merusak. Virus dosa ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepada para pendengarnya. Dan hanya bisa disembuhkan oleh vaksin sekaligus antibodi yang paling mujarab, yaitu bertobat. Jika tidak, maka binasa. Ayat 3 dan ayat 5. Sampai 2 kali diulang. Ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sadari. Bahwa virus dosa itu jauh-jauh dampaknya lebih berat
dan lebih besar daripada pandemi corona. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Daya rusak virus dosa yang disebut Tuhan Yesus ini sudah turun-temurun dan menjadi warisan hidup keturunan manusia sejak Taman Eden sampai hari ini. Saya sangat yakin pandemi ini diizinkan Tuhan agar kita umatnya kembali menyadari fakta virus dosa yang ada di tengah masyarakat kita saat ini. Hanya ada dua pilihan, kata Tuhan Yesus, bertobat atau binasa. Inilah misi gereja, ya, membawa orang-orang berdosa kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Tugas gereja adalah mencari orang-orang berdosa yang terhilang dan menyelamatkan mereka dari maut. Untuk menjalankan misi ini, gereja harus bangkit, sadar akan tugas misinya, tidak menjadi penonton, tetapi mengupayakan segala cara sesuai pimpinan Tuhan untuk menyebarluaskan vaksin Injil Kristus kepada dunia yang sudah terdampak pandemi virus dosa dari masa ke masa. Kiranya Tuhan membelas kasihani gerejanya, agar gerejanya kembali bertobat dan jangan sampai terpapar virus dosa yang sangat merusak ini. Bagian kedua yang ini saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari renungkan pada pagi ini adalah dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 8. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu, perumpamaan pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dapat melambangkan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Perumpamaan ini menjadi jawaban bagi pertanyaan yang diajukan para pendengarnya kepada Tuhan Yesus, yaitu bahwa murka Allah menjadi ancaman. Jawaban Yesus adalah terus terang bahwa murka Allah menjadi ancaman bagi orang-orang yang tidak menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupannya. Yohanes Pembaptis menyerukan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3:8, Lukas 3:8. Jika tidak, maka akan diancam untuk ditebang. Kata kuncinya adalah berbuah atau ditebang, alias binasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara sekalian, pelajaran yang bisa dipetik dari perumpamaan ini bagi gereja dalam menjalankan misinya ialah gereja harus berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Jika tidak, gereja juga akan tertimpa murka Allah. Ada begitu banyak orang yang suka dengan label Kristen, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah-buah pertobatan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sebagai awasan, gereja jangan sampai menjadi pohon yang mandul, akhirnya ditebang dan dibuang oleh Allah. Gereja harus sadar akan jati dirinya dan konsisten menghasilkan buah dengan menghidupi dan menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai evaluasi dan penerapan, sudahkah saya sebagai gerejanya bertobat dengan segenap hati? Sudahkah saya sebagai gerejanya terus berjuang menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan di dunia ini? Sudahkah saya sebagai gereja konsisten memberitakan Injil Kristus dengan menyadari betapa mengerikannya daya rusak virus dosa yang melebihi pandemi COVID-19 ini? Kiranya Tuhan menolong kita dalam hal ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur karena kami sadar ini adalah tantangan yang begitu nyata di depan mata kami. Ada begitu banyak jiwa yang mati akibat pandemi corona. Tapi kami menyadari ada satu virus yang sudah sedemikian lama sejak dunia ada
sejak manusia diciptakan, yaitu virus dosa. Di mana virus dosa ini dampaknya lebih luas dan lebih mengerikan, membuat manusia harus mati, mengalami maut, kebinasan yang kekal. Dan itulah yang harus kami waspadai. Tuhan tolong kami, agar gerejamu boleh sadar dan bangkit untuk memberitakan Injil keselamatanmu. Injil keselamatan, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib, adalah vaksin yang sangat ampuh untuk membebaskan kami daripada virus dosa yang begitu mematikan dan merusak ini. Tuhan tolong kami, agar gereja bukan hanya menjadi penonton, tapi terus berupaya berjuang, menempuh berbagai macam strategi. Dengan pimpinan Tuhan, kami mampu melakukannya dan membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang binasa karena virus dosa ini. Tolong kami senantiasa. Dalam nama Yesus yang hidup, kami mohon alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.